warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi dari kelas Hukum Tata Negara G1 dengan NIM D1A020456. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi hukum tata negara, yaitu asas pemisahan kekuasaan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Haji Sofwan SH.M.Hum dan Ibu Rizka Ari Amelia SH.MA selaku dosen pengampu mata kuliah hukum tata negara di kelas G1 ini. Oke, langsung saja kita ke materinya. Apa sih yang dimaksud dengan asas pemisahan kekuasaan ini? Apa saja tujuan-tujuan dari adanya asas pemisahan kekuasaan ini? Dan apakah negara Republik Indonesia ini menganut asas pemisahan kekuasaan ini? Adapun pengertian pemisahan kekuasaan secara umum. Pemisahan kekuasaan merupakan prinsip normatif atau kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada satu orang saja. Adapun pengertian pemisahan kekuasaan menurut para ahli. Yang pertama yaitu John Locke. John Locke merupakan salah satu filsuf yang berasal dari Inggris. Ia mengemukakan teorinya tentang asas pemisah kekuasaan ini. Ia membagi kekuasaan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu legislatif. Legislatif di sini bertujuan untuk membuat atau merancang undang-undang. Yang kedua, eksekutif. Eksekutif memiliki tugas untuk menjalankan undang-undang tersebut. Dan yang ketiga yaitu federatif. Federatif memiliki tugas untuk mengamankan dan menjalin hubungan-hubungan dengan negara-negara lain. Apa maksud dari John Locke ini mengemukakan tentang teori yang ketiga yaitu federatif? Federatif di sini maksudnya karena John Locke berasal dari negara Inggris. Sedangkan Inggris merupakan negara yang memiliki banyak negara-negara jajahan di bawahnya. Untuk menjalin kerjasama Inggris dengan negara-negara jajahan di bawahnya tentu membutuhkan satu lembaga, yaitu lembaga federatif. Bisa disimpulkan bahwa asas federatif ini bertujuan untuk Inggris menjalin hubungannya atau kerjasamanya dengan negara-negara jajahannya tersebut. Selanjutnya yaitu Montesquieu. Montesquieu merupakan salah satu filsuf atau guru besar yang berasal dari Inggris. Ia mengemukakan pendapatnya atau teorinya tentang pemisahan kekuasaan ini. Ia membagi kekuasaan menjadi 3 bagian atau yang sangat dikenal dengan trias politika. Yang pertama yaitu legislatif. Di sini legislatif bertugas untuk membuat undang-undang atau merancang undang-undang. Yang kedua, eksekutif. Eksekutif di sini bertujuan atau memiliki fungsi untuk menjalankan undang-undang tersebut atau undang-undang yang telah dibuat oleh badan legislatif. Yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif bertujuan untuk menjaga agar undang-undang yang telah dibuat tadi agar bisa berjalan dengan baik, dan jika ada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh badan-badan sebelumnya, maka di yudikatif disinilah tempat mereka menghakiminya. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita tentu bertanya, apa sih tujuan dari adanya pemisahan kekuasaan ini? Adapun tujuan-tujuan dari asas pemisahan kekuasaan ini, yang pertama, yakni pemerintah berharap dengan adanya pemisahan kekuasaan ini antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya dapat memperkecil kemungkinan terjadinya tumpang tindih kekuasaan. Pembagian kekuasaan dalam suatu negara sangat diperlukan agar tidak terjadinya kekuasaan absolut atau mutlak yang berlaku dalam sistem pemerintahan monarki. Baik, kita ke negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas tria politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Akan tetapi, tidak secara murni. Secara implisit, Indonesia masih menganut prinsip-prinsip distribusi kekuasaan secara klasik dengan membagi-bagi kekuasaan negara. Apa saja perbedaan asas kekuasaan negara dengan asas pembagian negara tersebut? Asas pemisahan kekuasaan artinya kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Sedangkan asas pembagian kekuasaan artinya kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Adapun pembagian kekuasaan Indonesia, yang pertama sebelum amandemen, berdasarkan penjelasan teori trias politika dipahami bahwa lembaga negara atau lembaga pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif di sini yaitu MPR dan DPR. MPR menetapkan Undang-Undang Dasar, sedangkan DPR bertugas menyetujui atau memajukan rancangan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif di sini yaitu presiden. Presiden memegang kekuasaan sebagai mandataris MPR. Di sini presiden menjalankan kekuasaan pemerintah negara tertinggi. Pada saat sebelum amandemen, presiden ditunjuk langsung oleh MPR. Yang ketiga yaitu kekuasaan konsulatif. Kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya.
lembaga kekuasaan ini yaitu Mahkamah Agung. Yang keempat yaitu DPA atau kekuasaan konsulatif, kekuasaan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada eksekutif selaku pelaksana undang-undang. Yang ketiga yaitu kekuasaan eksaminatif, kekuasaan terhadap pemeriksa keuangan negara, yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif di sini terdiri dari DPR dan DPD. Kekuasaan legislatif memiliki tugas membentuk undang-undang oleh DPR bersama Presiden dengan persetujuan bersama. Hal ini diatur dalam pasal 20 ayat 1. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yakni Presiden dan Wakil Presiden memiliki tugas melaksanakan undang-undang dan melaksanakan kekuasaan pemerintah. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Hal ini diatur dalam pasal 6. Yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. Kewajiban untuk menjaga undang-undang, peraturan-peraturan, dan ketentuan hukum lainnya supaya benar-benar ditaati, yaitu dengan konsekuensi menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum atau undang-undang serta memberikan keputusan dengan adil. Hal ini diatur dalam pasal 24. Kekuasaan legislatif yaitu MA dan MK. Sekian penjelasan saya tentang asas pemisahan kekuasaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.